Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dan salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Pasti Anda sudah tahu ketika saya memuat gambar di belakang saya ini, yaitu pemain-pemain dari Brentford sedang bersuka cita melampiaskan kegembiraan mereka, euforia mereka yang luar biasa. Dan mereka mampu membantai habis MU 4-0. Saya sebenarnya agak berat ini untuk bisa memilih topik ini untuk bisa mengatakan lagi-lagi MU ini dalam tanda kutip ngelawak. Ya. Mestinya mereka harus bisa mendapatkan 3 poin, tetapi pasukan Erik ten Hag malah tersungkur. Ini menyakitkan. Bukan saja menyakitkan, tapi memalukan. Ya, karena Brentford, tim yang secara kualitas, siapapun akan mengatakan bahwa ini MU itu jauh di atas mereka. Apalagi termasuk gaji, ya, transfer, ya, nama besar. Ini mestinya MU yang berpesta gol. Sama seperti pada musim lalu. Jadi masih bagus di zamannya Ole Gunnar Solskjaer sampai di Rangnick. Mereka menang 2 kali secara home and away, bahkan mencetak 6 gol ke gawang Brentford. Brentford kalah tuh 3-1 pada musim yang lalu, sebelumnya juga kalah di Old Trafford juga dengan 3-0. Dan Brentford sulit untuk bisa mengalahkan MU. Tapi dengan pelatih baru yang digadang-gadang ini akan mampu membentuk mengubah cara bermain MU jauh lebih bagus dari musim yang lalu, di mana keluar dari 4 besar dan harus ikut hanya di Liga Eropa. Tapi ternyata ekspektasi yang begitu tinggi terhadap Ten Hag ini luntur. Tidak ada yang istimewa dalam 2 pertandingan. Bahwa permainan MU itu sangat buruk. Bahkan Ten Hag ini menjadi pelatih terburuk di MU di era modern ini, setelah 92-93 itu, yang memulai pertandingan itu dengan 2 kali kekalahan secara beruntun, baik di kandang maupun tandang. Ini tidak pernah dilakukan terjadi di pelatih-pelatih sebelumnya. Bahkan mungkin Van Gaal yang pernah menangani MU ya, di antara 2014, 15, 16 ya, sebelum diganti oleh Mourinho, pasti akan tersenyum. Karena Van Gaal tidak pernah mengalami hal seburuk yang dialami oleh Ten Hag dengan 2 kali beruntun kalah di 2 pertandingan awal musim kompetisi yang baru dimulai. Bahkan Ole Gunnar Solskjaer juga akan tersenyum, tertawa. Ole itu jauh lebih bagus untuk start bersama dengan MU ya. Sama dengan Jose Mourinho. Jose Mourinho juga tidak pernah mengalami sejak masuk di 2017, 18, 19. Mourinho selalu melakukan 2 pertandingan pertama dengan MU bagus secara positif. Baru kedatangan Erik ten Hag ini yang parah ya. Kemudian bagaimana MU itu tersungkur dan pemandangan yang tidak lazim, tidak apa ya bisa dikatakan bahwa MU itu ada di bawah loh. 2 pertandingan di juru kunci di zona merah. Ini zona degradasi MU. Kita tidak pernah lihat tuh dalam 2 pertandingan tiba-tiba MU ada di urutan 20. Sekarang dialami oleh mereka di saat pergantian pelatih. Pelatih yang digadang-gadang tuh hebat di pramusim. Wah, bagus. Apalagi setelah mengalahkan MU, seakan-akan dunia dimiliki oleh mengalahkan Liverpool di Bangkok. Dunia itu seperti mereka punya. Ada harapan besar. Mau tsunami trofi lah, mau apa semua. Kalau seperti ini ya jangan harap menjadi juara. Sudah nggak mungkin. 2 pertandingan awal langsung kalah 2 kali, mana bisa mau berharap juara. Ini nanti ketemu Liverpool, habis lagi nih kalau main 2 pertandingan main dengan sangat buruk seperti ini. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dengan pola skema dari Erik ten Hag. Dan lucunya juga Erik ten Hag bisa mengatakan di sini bahwa ini kesalahan individu ya yang dilakukan oleh pemain yang membuat kekalahan. Mana bisa? Dia seorang pelatih kok. Dia yang harus bertanggung jawab. Dia sadar tuh dia harus apapun itu jangan menyalahkan pemain. Yang bertanggung jawab, ya, menurunkan starting 11, ya, menginstruksikan bermain dengan cara bagaimanapun, itu adalah versi dari Erik ten Hag. Dia bisa bermain. 5 pergantian pemain pun yang dia lakukan melawan Brentford, tidak ada gunanya semua. Ketika Lisandro Martinez ini pemain yang nggak bagus, saya pikir, dalam 2 pertandingan ya. Ya, kalau bisa dilihat, mungkin pembelian yang ya flop juga, yang dibangga-banggakan. Dan memang untuk ukuran bermain di tim sebesar MU, dia tidak kuat. Ya, mestinya dari awal juga sudah dimainkan Rafael Varane di sini dan Varane menggantikan dia memang, tapi dalam kondisi yang sudah limbung. Mana bisa mau bangkit sudah 4-0. Melawan Brighton aja di Old Trafford tertinggal 2-0.
cuma bisa dapat 1 gol, itu pun gol bunuh diri dari McAllister, pemain Brighton sendiri. Apalagi sekarang dalam posisi tertinggal 4-0, kemudian berharap pergantian banyak pemain. Ya, Luke Shaw keluar, kemudian masuklah Malaysia yang ada di sana. Ya, Fred yang bermain, waduh, hancur bener. Ya, keluar, masuklah McTominay. Ya, ada di pertandingan di akhir-akhir, kemudian Eriksen keluar, digantikan lagi oleh Donny van de Beek, Elanga masuk menggantikan Sancho. Jadi formasi yang dimainkan oleh Erik ten Hag ini ya beda-beda tipis juga, sama seperti pada pertandingan pertama. Dan tidak ada perubahan secara signifikan dari laga pertama lawan Brighton di Old Trafford sampai di Community Stadium milik dari Brentford saat menghadapi Brentford. Dan mereka kalah ini kan pukulan luar biasa, tamparan dahsyat. Hanya dalam 35 menit, MU itu sudah kalah dengan 4-0. Ini tidak pernah terjadi menghadapi tim yang berada di bawah ya. Karena pada musim sebelumnya juga mereka sempat tertinggal 4-0 melawan Liverpool di Old Trafford memang. Ketika salah membuat hat-trick saat itu. Tapi menghadapi tim yang ada di bawah di papan tengah ya. Seperti Brentford ini tidak pernah terjadi. Bahwa mereka sudah langsung kalah dengan 35 menit dengan 4-0. Bahkan kalau mau dilihat ada beberapa kesempatan Brentford bisa mencetak gol. Lebih dari 4 gol. Mungkin ada 5-6 gol. Ya. Memang ada 2 kesempatan, sempat dari Eriksen. Ya, tandukan Eriksen tapi dimentahkan oleh David Raya, penjaga gawang dari Brentford. Ya, dan juga satu tembakan yang melebar. Nah, bagi Thomas Frank, pelatih Brentford, ini pasti bersuka cita. Mereka bisa mengalahkan tim MU yang mereka tidak bisa mengalahkan pada musim lalu. Pertahanan mereka dia bermain dengan 5-3-2. Ini bagus. Serangan balik yang sangat baik, counter attack yang mematikan. Kecepatan mereka ini yang membuat ada 2 gol pertama dari MU itu kesalahan dari termasuk dari David De Gea. Bagaimana membuat 2 kesalahan. Gol pertama ya dari Jose da Silva ketika menerima umpan dari Matthias Jensen. Dan ini juga kesalahan dari Ronaldo. Ketika umpan bola yang lakukan lemparan ke dalam oleh Dalot, Ronaldo kontrol bola tapi dia kalah perebutan bola dengan Matthias Jensen. Direbut oleh Matthias Jensen, bahkan Ronaldo terjatuh dan Matthias Jensen yang memberikan assist. Diselesaikan dengan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi sebenarnya kalau bisa ditepis oleh De Gea, pertandingan akan lain. Mungkin bisa mengubah kan, tidak bobol. Tapi ketika bobol itu ini langsung drop. Apalagi kesalahan yang dibuat ketika dia menguasai bola memberikan umpan di mana Eriksen itu masih ada pengawalan Jensen di belakang dan Jensen bisa merebut bola dari kaki Eriksen untuk kemudian melancarkan tembakan di gol kedua. Nah, saya juga tidak melihat Maguire bermain bagus ya. Ini lawak juga nih pemain belakang kapten ke-11 ini. Nggak ada artinya sama sekali. Ini kelemahan memang praktis di belakang juga dengan Lisandro Martinez. Ini sulit memang bagi Lisandro. Karena gol ketiga dari Ben Mee juga karena dia tidak mampu untuk bisa bersaing dengan Ben Mee. Terlalu pendek ya. Dan memang sulit ya. Tekanannya itu luar biasa. Dan akhirnya yang memaksa bagi Ten Hag untuk menarik mantan pemain dia di Ajax. Ya. Jadi 5 pergantian pemain juga tidak berarti apa-apa. Tetapi justru bagi tuan rumah Brentford dengan 5 pergantian pemain mereka bagus. Karena memang mereka masih di atas angin. Jadi motivasi mereka sangat tinggi. Jadi siapapun yang digantikan oleh Thomas Frank ini bermain dengan sangat kuat ya. Dan itu saya lihat cara bertahan mereka, Johnson di belakang, Ben Mee ya, Roerslev, Hickey, Henry, 5 pemain ini apalagi David Raya di bawah Mister, semua bermain bagus, sangat disiplin ketat. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain MU, tidak bisa membuat sebiji gol. Di tengah juga saya lihat bagus, Nordrad memimpin apalagi dengan Matthias Jensen. Ini pemain yang saya lihat, saya perhatikan kemarin tampil sangat bagus. Selain 1 assist dia dan ada gol dari dia, ini pemain baik, berkolaborasi dengan Jose da Silva yang membuat gol pertama. Ya, di depan ada Ivan Toney ya dan Bryan Mbeumo yang membuat gol keempat. Ini luar biasa bagi pasukan Thomas Frank ini yang memperdayai Cristiano Ronaldo di belakang dengan Ten Hag bermain dengan 4-2-3-1-nya nggak jalan sama sekali di tengah. Kemana Fred? Nggak kelihatan sama sekali. Ya. Jadi memang tidak pantas ini pemain berada di MU. Kalau dengan materi pemain seperti ini sulit bagi MU, ya. Dan harus ada pembenahan. Ini menghadapi Liverpool, kalau 3 kali berturut-turut habis. Ya. Ten Hag dalam tekanan, bukan tidak mungkin Ten Hag langsung out. Ya. Kalau sampai 4-3 kekalahan beruntun, kemudian masuk ke pertandingan 4 kalah lagi, ini berbahaya karena ingat ada di bawah sekarang posisi. Ini sangat disayangkan. Itu saya katakan pelatih-pelatih lainnya tidak ada yang bisa melakukan 2 pertandingan pertama langsung kalah. Mau dari Moyes, apalagi dengan Fergie. Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho, kemudian masuk ke Ole, datang juga masuk Rangnick. Jadi semua pasti akan tertawa melihat
permainan dari MU saat ini 2 laga awal, yang mestinya mereka bisa mendapatkan 6 angka. Brighton dan Brentford, ini harus 6 angka. Ini mutlak sebelum ketemu dengan Liverpool. Tapi sekarang kehilangan 0. Susah sekali melihat. Jadi jangan berharap sekarang. Ya, berdoa aja untuk bisa masuk 4 besar. Itu pun sulit. Ketika Arsenal kemarin menang melawan Leicester dengan 4-2, ini klub dari Meriam London itu langsung melejit di atas, menempel ketat Manchester City. Manchester City juga oke, bermain di kandang 4-0. Gundogan, kemudian bagaimana KDB, Foden, walaupun ada gol bunuh diri juga dari ya pemain Bournemouth ya. Jefferson Lerma, pemain asal Kolombia ini, tapi Anda bisa melihat 4-0 clean sheet. 2 kali clean sheet dalam 2 pertandingan, memasukkan 6, kemasukan 0. Mereka memimpin klasemen sementara ada di atas. Nah, bagi City kalau mereka sudah ada di atas, waduh, sulit untuk membuat mereka turun lagi. Mereka akan lebih nyaman terus, akan merasa dingin di puncak gitu kan. Musim lalu aja mereka kalah di pertandingan pertama melawan Spurs, tapi kemudian mereka naik terus untuk bisa bertarung dengan Liverpool. Dan kalau mereka sekarang sudah ada di atas, nah, apakah mereka akan turun dengan start sudah 6 poin dengan memasukkan 6, kemasukan 0? Ya, hanya ada Arsenal yang coba untuk bisa mendekati terus mereka. Arsenal dengan memasukkan 6 juga ya, kemasukan 2. Karena sebelumnya menang melawan Crystal Palace. Nah, menarik bahwa Brentford itu naik ke posisi ketiga setelah mengalahkan MU 4-0. Thomas Frank dan pasukannya itu ada di atas 4 poin. Sebelumnya mereka bisa mendapat 1 poin di Leicester ketika bermain 2-2. Brighton juga ada di peringkat ke-6 karena Brighton ditahan di kandang ya oleh Newcastle. Bayangin Newcastle aja dengan materi pemain yang walaupun sekarang udah oke ya. Tapi kan kalau dengan MU kan masih MU dong secara kualitas. Tapi mereka bisa menahan Brighton yang mengalahkan MU kemarin. 0-0. Newcastle bisa mendapatkan membawa pulang 1 poin. Sehingga Brighton, kalau Brighton menang ada 6 poin, Brighton akan ada di atas. Bisa ada di peringkat ketiga setelah City dan Arsenal. Tapi tidak apa-apa bagi Brighton, mereka belum kalah dengan 4 poin. Itu yang saya bisa lihat di sini. Masih bisa berubah memangnya. Karena ada 2 pertandingan yang akan berlangsung lagi. Bisa aja West Ham akan naik ke atas, ya, termasuk dengan Spurs atau dengan Chelsea yang akan terjadi derby di Stamford Bridge. Ya, kalau Chelsea menang, Chelsea akan melejit ke atas. Ya, dengan 6 poin tentunya. Akan menempel City dan Arsenal. Demikian juga dengan Spurs. Spurs menang akan langsung ke atas. Jadi itu masih akan berlangsung pada hari Minggu. Dan memang berita yang tidak begitu bagus dari MU ini membuat sekarang banyak orang berpikir bahwa mereka, kalau mereka bisa ada di urutan keempat di akhir musim ini sudah luar biasa. Tapi saya lihat dengan 2 kekalahan ini berat. Tim kalau sudah mengalami 2 kekalahan, apalagi nantinya kan mereka belum berhadapan dengan Liverpool, dengan City, Arsenal, Spurs, Chelsea. Ini baru dengan 2 tim yang ada di papan tengah sebenarnya di musim lalu. Mereka sudah kalah 2 kali. Nah, kalau MU sudah ya kalah 4-5 kali, ya udah jangan harap lah. Untuk masuk 4 besar sudah goodbye, nggak mungkin. Akan keluar lagi. Ya. Dan bagi Ten Hag ini tetap ya juga harus mengambil pelajaran dari sini. Bahwa saya udah katakan, ini pelatih yang tidak bagus kalau bisa dikatakan di 2 pertandingan dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya yang memulai dengan laga yang bagus. Ya, di 2 laga awal. Boleh aja nih pendukung MU bilang, ini kan baru 2 pertandingan. Kemarin baru bilang, ini baru 1 pertandingan. Masih banyak jauh. Sekarang sudah 2 pertandingan kalah. Nanti bagaimana dengan Liverpool? Kalah lagi lawan Liverpool. Ini kan baru 3 pertandingan. Ya, ini susah kalau bisa katakan demikian. Ya, makanya pembelian-pembelian yang tidak baik, tidak efektif itu memang sangat mengganggu, agak berat. Tapi tidak boleh menjadi alasan juga bagi Ten Hag. Karena secara kualitas mereka lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan Brighton dan Brentford. Brentford pembelian pemain siapa yang bagus-bagus? Nggak ada. Yang hebat-hebat Brighton nggak ada. Ya, untuk pembelian. Sekala dengan MU, tapi MU nggak bisa bikin apa-apa. Nggak berdaya, bahkan dipermalukan di sini. Jadi iya, saya pikir ini akan kerja keras bagi seorang Erik Ten Hag ke depan dengan sudah 2 kekalahan yang memukul mereka. Sekali lagi, ini parah. Ya, sangat memalukan buat MU. Oke? Sampai di sini, dan selamat buat City yang sudah ada di atas, Arsenal yang sudah di atas. Kita tinggal tunggu derby London antara Chelsea dan Spurs nantinya. Ciao.